Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil mustafa Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak Ibu jemaah salat jemaah masjid dengan semua salat jemaah masjid Al-Kahfi dan saya A'azani Allah wa iyyakum. Marilah di pagi yang cerah ini kita lakukan rasa syukur kepada Allah dengan memperbanyak mengucap tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Satu bentuk ucapan syukur dengan lisan yang akan diganjar oleh Allah dengan 30 catatan amal kebaikan. Tidak hanya catatan amal kebaikan, Allah juga akan akan mengampuni 30 dosa-dosa manusia kita. Oleh karena itu, perbanyaklah kesempatan dalam bertakmid kepada Allah. Yang kedua, syukur itu hendaknya kita menunjukkan dalam bentuk keyakinan. Asyukur yaitu bil qalbi. Bagaimana caranya? Kita yakin apa yang ada dalam hidup kita itu adalah milik Allah dan Allah akan kembali kepada Allah, sehingga tidak ada satupun yang bisa untuk kita sombongkan, tidak ada satupun yang layak untuk kita takaburi karena semua milik Allah. Oleh karena itu, nanti misalnya saat ada nikmat Allah yang diambil oleh Allah, kita akan bergurau. Sebenarnya kita mengucap kalimat istirja. Bagaimana kalimat istirja itu dalam surah Al-Baqarah? Alladzina idza asabatuhum musibah, ketika ditimpa satu musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini karena bukan hanya diucapkan ketika ada orang yang meninggal dunia saja, tidak, tapi dalam perkara-perkara sewaktu nikmat yang Allah ambil yang benar, ya kehilangan motor, ya rumah kena musibah kebakaran, dicuri oleh maling, kita pun beristirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan telah apapun yang ada dalam hidup kita akan kembali kepada Allah. Baik, Bapak sekalian, tanpa berpanjang kali, semoga menunjuk pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu tema di dalam Tazkiyatun Nafs, merujuk kepada Madarijus Salikin, kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid langsung dari Ibnu Taimiyah, ya, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di dalam bab tadarruj syaitan fil irwa, tahapan cara syaitan dalam menyesatkan manusia. Syaitan juga punya program. Tidak hanya presiden yang terpilih yang punya program kerja, tidak hanya gubernur yang terpilih yang punya program kerja. Siapa gubernur terpilihnya? Kopi Pak, tidak jadi nanti. Juga jangan kalah. Sahabat begini, di tengah saja. Jadi syaitan juga punya program kerja. Apa program kerja syaitan yang selalu diupayakan mulai dari orang bapak mereka, yaitu iblis, sampai nanti di hari kiamat akan selalu diupayakan oleh mereka tentang program ini.
dan dalam program ini mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur sampai nanti kita sakaratul maut akan terus diupayakan. Akan jelas sakaratul maut, syaitan akan terus mengusahakan manusia agar mengikuti langkah-langkah mereka. Apa saja langkah-langkah syaitan itu? Sebelum saya masuk ke langkahnya, lalu kita tahu yang disebut syaitan itu adalah sifat yang melekat pada dua makhluk Allah, yaitu Darus Anas, minal jinnati wal ins, yang melekat pada manusia dan juga jin. Apa makna syaitan? Syaitan itu maknanya jauh dari kata syaitan, artinya jauh. Segala sesuatu yang menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah disifati dengan syaitan. Kalau ada jin yang pekerjaannya itu selalu mengupayakan kemampuannya melakukan tindakan syirik, tindakan maksiat kepada yang lain, jin itu disebut syaitan. Manusia juga begitu. Kalau ada manusia yang kerjaan mengajak orang kepada yang buruk, dia dibilang dengan syaitan. Bedanya, syaitan jenis jin itu gak biasa sambal. Pakai manusia, syaitan dari jenis manusia, biasa sambal, biasa menurunkan jin itu korupsi dan sebagainya. Syaitan adalah sifat yang melekat pada makhluk. Apa langkah syaitan itu? Yang pertama, al-aqobatul ula, aqobatul kufri billah, mengupayakan supaya manusia itu terjerumus pada kekufuran, mensyirikkan Allah dalam bentuk tiga. Apa saja? Yang pertama, syirik dalam bentuk keyakinan. Yang kedua, syirik dalam bentuk ucapan. Dan yang ketiga, syirik dalam bentuk tindakan, dalam bentuk keyakinan. Misalnya kita yakin adanya hari-hari yang buruk, ada hari-hari yang siang. Allah ciptakan hari, ciptakan bulan, itu semua baik. Tapi kita yakin di bulan-bulan tertentu, bulannya bulan siang, tidak baik untuk kita lakukan acara dan lain sebagainya. Ini bentuk asyirku, kesyirikan dalam bentuk keyakinan. Yang kedua, syirik dalam bentuk ucapan. Misalnya nanti di akhir tahun yang seringkali jadi pembahasan akhir tahun, apa itu? Mengucapkan selamat Natal. Problemnya apa sih? Panjenengan memahami Natal itu sebagai hari kelahiran siapa? Nabi Isa tidak lahir di tanggal 2 Desember. Lalu mereka siapa? Kelahiran Nabi Isa sebagai anak Allah itu bukan kelahiran Nabi Isa, tapi Nabi Isa dianggap sebagai anak Allah ditetapkan melalui satu opsi itu muktamar yang menetapkan Isa alaihissalam sebagai itu anak Allah. Kalau kita mengucapkan selamat Natal, otomatis secara langsung kita mengucapkan selamat hari kelahiran anak Tuhan. Padahal Islam tegas pada semua apa? Wallahu a'lam. Allahus samad wa yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia Allah tidak beranak, tidak juga diberanak-anak. Problemnya di sini Pak. Jadi dengan kita memberikan uang, silakan kalian berhari raya beribadah di tanggal itu sudah bagian dari toleransi yang dibenarkan. Harus sampai ikut-ikutan merayakan atau ikut
ada balasannya. Yang ketiga, syirik itu bisa dalam bentuk perbuatan yang lagi viral beberapa yang lalu saja di media sosial. Ada orang yang membawa sapi di tengah laut, sapinya dia kemudian diceburkan ke laut. Dan di sini dikenal dengan apa? Warung. Tidak hanya sapi, juga ada sesajen diletakkan di depan pohon-pohon yang besar atau di depan sumur-sumur yang keram. Tindakan yang semacam ini yang disebut sesajen itu sudah ada di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesajen itu sudah ada di masa Nabi. Ketika mereka berkurban hanya beli hewan kurban dari hasil sembelihan hewan, sebagiannya diletakkan di depan berhala-berhala mereka. Tidak hanya dagingnya, darah dari hasil sembelihan itu dipercik-percikkan di depan bayi Ka'bah atau di depan berhala mereka. Sebagai teladan, saya telah berkorban. Islam datang merubah tradisi yang keliru ini, merubah keyakinan yang keliru. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-37, la yanallahu luhuha wa la dima'uha. Yang sampai kepada Allah ini bukan sesajennya, bukan daging, bukan darahnya, walakin yanaluhu taqwa. Yang sampai kepada kalian, kepada Allah, itu adalah ketakwaan kalian. Islam kemudian berubah. Sesajen itu bukan untuk lebih, bukan untuk lalu, tapi berikan hasil kurban itu kepada orang yang membutuhkan. Makanya adalah ketika kurban daging hasil sembelihan diberikan ke siapa? Ke tetangga beli, ke kerabat kita beli, kepada keluarga kita boleh, siapa pula boleh menerima hasil kurban. Jadi yang diberikan untuk manusia yang membutuhkan terutama, bukan untuk demi-demi, bukan untuk pohon-pohon atau untuk lalu sekalipun. Lalu tidak boleh dipaksa, tidak boleh. Lalu kalau kita ingin menjaga ekosistemnya, kita bisa melakukan yang tidak merusak ekosistem laut, tidak merusak lingkungan hidup sekitar kita, menjaga kebersihan. Itu maksud dengan dunia sebetulnya, bukan dengan sesajen. Saya tanya, ibu bapak sesajen boleh atau tidak? Jelas boleh. Buatlah sesajen yang banyak, yang tinggi, sego, sakayami, sakmini, sakukue, tapi jangan letakkan di pohon, bawa ke Masjid Al-Kafi, kita bisa sepakat ini. Itu sesajen sebetulnya. Mereka tidak butuh pohon-pohon, sebetulnya itu bawa ke itu sesajen yang benarnya. Panjenengan ningali dalamnya bagian dalam dulu. Ketika sesajen dihadirkan pohon-pohon, mungkin disuruh berikan sesajen sana ke orang yang membutuhkan, ke fakir miskin. Itu berlaku. Inilah upaya syaitan yang pertama, menjerumuskan manusia pada kekufuran. Ketika syaitan berhasil menjerumuskan manusia pada kekufuran, disebutkan di sini, baru dan baru ada wali wasnaroha, dia akan memadamkan api bermusnah itu. Kemudian dia akan beristirahat. Jadi waktu istirahatnya syaitan ketika ada manusia yang berhasil mereka ajak kepada kekufuran. Bergantung kita, apakah ulama jenengan ingin memberikan waktu istirahat untuk syaitan atau tidak?
Kalau tidak, ayo kita pertahankan tauhid, kita dakwahkan tauhid supaya mereka bekerja terus pada baik. Setuju Bu? Setuju. Ayo jadikan pribadi kita pribadi yang bertauhid. Dan tauhid lima adalah intisari dakwah Nabi dan Rasul sampai nanti di kiamat. Tujuan utama adanya Islam adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, langkah syaitan, tanggapan syaitan dalam menyesatkan manusia. Al-Aqobatus Tsaniyah, ia Aqobatul Bid'ah, mengupayakan manusia agar terjerumus pada perkara-perkara yang bid'ah. Bid'ah itu kata Imam Syafi'i adalah amrun muhdas, perkara baru dalam urusan agama yang tidak ada dalilnya, itu bid'ah. Kalau Ibnu Taimiyah memberikan definisi yang lebih konkret, bid'ah itu perkara yang baru dalam urusan agama yang tidak ada dalilnya, baik itu dalam urusan akidah, kemudian dalam urusan ibadah, baik itu mengurangi ataukah menambahkan ibadah itu lebih lengkap. Contoh bid'ah dalam hal yang pernah terjadi seperti bagaimana itu muncul 4 kelompok besar yang menyimpang secara akidah. Dari yang pertama kelompok Khawarij, yang kedua kelompok Syiah Rafidhah, yang ketiga kelompok Qadariyah, yang keempat kelompok Murji'ah. Semuanya lima akidahnya menyimpang dari keyakinan Nabi dan para sahabatnya. Saya sebutkan semua terlalu panjang, satu saja. Akidah yang menyimpang, yang bid'ah di kalangan mereka, akidahnya orang-orang Khawarij. Pernah dengar kelompok Khawarij? Akidah yang menyimpang di antara mereka itu adalah akidah takfir, mudah untuk mengkafirkan. Salah sedikit kafir, beda pendapat sedikit kafir. Itu akidah orang-orang Khawarij. Terlalu mudah mengkafirkan sebab kurang belajar. Biasanya anak muda, ya seusia saya, seusia mas-masnya, yang mudah untuk diberi dicicilkan, sedikit-sedikit salah kafir. Padahal kafir itu tidaklah mudah menuduh orang kafir. Kalau kita berdiri satu tanda, kita menuju tempat jadi kita menuju pada diri sendiri. Berarti apa? Kita sendiri yang kafir hati-hati. Di masa itu penyimpangan akidah ini berdampak luar biasa. Orang-orang Khawarij inilah yang membunuh menantu Nabi, membunuh orang yang disebut Ali bin Nabi, keluarga Nabi. Siapa? Ali bin Nabi dibunuh saat sedang melaksanakan sholat subuh. Ada orang yang bernama Abdurrahman bin Muljam menusuk dari belakang, wafat dia. Menantu Nabi, orang yang mendapat pendidikan dari Nabi, orang yang diizinkan menikah dengan putri, dibunuh dengan cara yang bisa. Apa sebabnya? Sebab perbedaan pendapat. Di kala itu, kelompok Ali bin Abi Thalib dan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan ada peristiwa yang disebut tahkim, arbitrase, menyelesaikan satu permasalahan di dalam masyarakat dengan cara berdebat. Bagi orang Khawarij ini tidak bersumber dari Al-Quran, tidak bersumber dari keterangan hadis Nabi. Dia menyimpang karena menyimpang mereka membawakan dari faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan aturan Allah,
maka dia kafir. Karena kafir darahnya halal untuk dilimpahkan. Betul, mereka membunuh sangat akidah yang berbahaya. Jadi nanti pakai hasilnya, kalau ada daging yang ceramahnya begitu mudah, sesat kafir, pengajiannya silakan bisik, jangan diikuti. Akidah yang berbahaya bagi bangsa kita, termasuk bagi kita kaum muslim. Lalu disaring dan dihormati, dipastikan akidah yang berbahaya agar jangan sampai memberikan ruang bagi orang khawarij. Dan ini programnya tidak lembaga dalam komunitas itu membimbing para nabi-nabi bekas terorisme. Nabi-nabi terorisme kita berikan bimbingan supaya akidahnya kembali, pikirannya juga kembali, tidak ada mengkafirkan terulang Islam kaum muslimin. Bid'ah juga bisa terjadi pada ibadah. Bagaimana caranya? Menambahkan ibadah yang sudah ada, ataukah mengurangi? Misalnya yang berapa saja. Ada orang mengajarkan sholat subuh, ibu berdoa, lalu dia tambahkan, lihat berdoa, sekalian bersepat bagi umat rokaat dan sekalian semat sehat pagi-pagi. Ini menambahkan ibadah yang sudah tetap, namanya sebagai bid'ah. Orang yang mengurangi demikian, puasa itu wajibnya kita kerjakan pada dulu wajib setelah matahari terbit sampai nanti matahari terbit. Kalau ada orang yang dari sana itu buat apa? Oh, puasa gak apa-apa, bukan puasanya dimajukan jam 1 siang. Ini mengurangi, tindakan mengurangi syariat Islam ini juga disebut dengan bid'ah. Kaidah jelas ini bisa menambahkan atau mengurangi. Lain menambahkan yang asalnya tidak ada menjadi ada. Lain mengurangi yang asalnya sudah ada menjadi dikurangi. Dalam apapun silakan terapkan kaidah. Itulah yang disebut dengan bid'ah. Nanti menyebutkan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin fitnah, kesesatan itu tempatnya di mana? Di neraka. Orang yang melakukan bid'ah karena pada kitab ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah akan sulit untuk menerima hidayah, akan sulit untuk bertaubat. Kenapa? Beda sama orang yang melakukan dosa besar. Para bukan beda Tuhan, dia sadar, yang dilakukan keliru. Gak ada tukang beda yang meyakini benar. Gak ada. Semuanya pasti dalam hatinya yakin tindakan kriminal mereka itu tahu. Kok terus dilakukan apa? Ya faktor ekonomi, faktor memenuhi gaya hidup. Tapi kalau itu perbuatan yang keliru, beda dengan pelaku bid'ah. Orang yang melakukan bid'ah kata Ibnu Qayyim terusnya akan sulit untuk bertaubat. Kenapa? Sebab yakin yang dia lakukan itu betul. Nah, ngapain saya tobat? Mungkin ibadah kan itu. Ngapain saya tobat? Lalu ini perbuatan baik. Dia akan sulit menerima hidayah dari Allah, akan sulit untuk bertaubat. Bid'ah syaitan mengusahakan manusia agar terjerumus pada perilaku bid'ah. Kita itulah amalan yang sunnah saja, yang betul-betul sahih, buahnya itu kita amalkan. Ngapain harus membuat yang baru? Ayo saya kasih contoh. Ketika kita tidur saja di malam, sunat-sunat yang bisa kita amalkan begitu banyak. Contoh, sebelum kita tidur, kita mengupayakan wudhu.
menjaga wudu. Setelah kita berwudu, kita membaca zikir setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minal tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Setelah itu kita membaca muqaddimatain. Sebelum itu membaca surah Al-Falaq, surah An-Nas, bahkan Qul Ahad juga boleh. Tiupkan kepala kita, kemudian diusapkan pada ke bagian yang bisa kita akses. Bulu kepala, wajah, tangan, sunnah. Kemudian kita membaca zikir sebelum tidur, doa sebelum tidur. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa amut atau amutu wa ahya. Doa sebelum tidur. Dan tidur kita dimulai dari waktu yang 9 rakaat. Bagaimana? Ini sunnah. Saya tanya dari yang akhir di ruangan ini yang sudah melewatkan tadi semua yang saya sebutkan, katakan satu, ada lagi dua. Nah, coba baru menjelang itu sunnah yang diamalkan baru satu dua orang. Termasuk saya ngomong itu kata dewan awas pergi langsung ke jadi banyak sekali sunnah yang sahih yang belum kita amalkan. Kenapa harus membuat yang baru? Ayo kita tertidur daripada perilaku kita ini. Cukup kerjakan yang sunnah yang sahih. Insya Allah akan berikan ciptaan kepada kita. Kalau tindakan ini gagal, syaitan gagal menjerumuskan manusia pada perilaku kita. Dia merupakan yang ketiga, tanggapan yang ketiga apa itu? Wa'akobatullah dia akobatul kabair, dosa-dosa yang besar, mengupayakan manusia terjerumus pada dosa-dosa yang besar. Contoh dosa yang besar yang seringkali kita amalkan, tapi kita tidak sadar kalau itu dosa besar. Apa namanya? Apa yang biasa saja terjadi di sekitar kita? Oleh syirik, oleh khobar, judi biasa. Contoh yang tidak biasa. Nah, Ibrahim, orang soal Ibrahim, kebiasaan itu. Riba itu tidak ada termasuk dosa yang besar yang sadar atau tidak kita biasa lakukan. Ada penghuni karena itu biasa. Ada tetangga yang punya mobil baru dirasa kebiasaan kita. Pelakunya biasanya bapak-bapak itu. Gua gak mau biasa padahal ini termasuk agama ini. Pernah Nabi tanya sahabatnya, wahai para sahabatku, atadruna man riba? Tahukah kamu apa sih yang disebut dengan riba itu? Apa maksudnya? Sahabat mengabadikan Nabi. Nabi bicara yang dimaksud riba itu terjadinya akhokan banyak. Engkau menyebutkan tentang saudara apapun yang dia tidak sukai, itulah riba. Misalnya anaknya Pak Fuad mari kita kasus narkoba, panjenengan atau hobi dari anak Pak harus sendiri biasa, harus sosoknya anak-anak baru. Oleh orang yang apa kira-kira orangnya senang tidak? Nggak senang, anaknya biasa, keluarganya biasa. Itulah yang disebut riba. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau yang kami bicarakan itu betul? Memang terjadi betul. Anak Pak Fuad mereka
kasus betul atau kebetulan juga habis kasus nolok dan berubah betul. Kalau yang kalian bicarakan itu benar berarti itu yang disebut dengan berlibat. Tetapi kalau yang kalian bicarakan itu keliru, itulah yang disebut dengan fitnah. Nabi melanjutkan al-riba asyaddu minaz-zina. Dosa daripada riba rasanya itu lebih berat daripada dosa zina. Hati-hati, jangan biasa kita dan untuk ngomongin orang lain. Mana orang tidak perlu memoleh atau membicarakan aib orang lain. Biarkan itu terjadi. Allah menutup aib orang lain. Insya Allah kita tidak usah ngomongin. Bapak Ibu sekalian, kalau syaitan gagal membuat manusia terjerumus pada perilaku dosa besar ibadahnya, disebutkan istilah Fatin Tofaluddin Zandiyana Wahasa Bi'aini. Dia akan membuat dosa besar itu nampak indah dan juga nampak baik di mata manusia. Ibadahnya syaitan. Coba kita lihat ditanyakan dari sini baru ada tidak program ibadah, acara ibadah, kamu nggak paham itu mesti dipindahkan, dipindah namanya bukan lagi acara ibadah tapi infotainment. Infotainment itu artinya informasi dan juga hiburan. Bayangkan orang yang menyaksikan tayangan itu dianggap akan dapat informasi, akan dapat hiburan. Alhamdulillah, internasional tidak ada satu program mulai dari RCTI sampai Trans 7 semua pasti ada program beribadah. Ibu silakan. Saya RCTI programnya silat ini. Yang Trans 7 Insya Allah yang maaf coba dibuat indah oleh syaitan pada negara dosa yang besar. Tidak cukup dengan tayangannya yang dihadirkan di televisi itu, pembawa acaranya orang yang setengah malam, setengah pedot di tempat berdoa makanan, tapi begitu ngomong dan ekor baris. Padahal perilaku yang seperti itu juga termasuk mendatangkan laknat Allah. Allah melaknat perempuan yang menyukai laki-laki, sebaliknya laki-laki yang menyukai perempuan. Laknat itu laknat karena Yai Al-Masih ketika mengkritik dari yang becok, ada bayi yang becok, silakan bisa disini ada hukum rasulullah nanti lihat nanti ibu-ibu menyaksikan anaknya pas kita namanya tadi insur silai langsung matikan dirinya ganti channel baru. Wanita tadi taruh istrinya lagi asik ngomong bagi wong sama Allah langsung pindah ke kayak nonton saja di masalah Arab Saudi menang sobat itu hindarkan dan dilakukan tersebut. Saya cakap kalau syaitan berhasil gagalnya dalam upaya agar dia atau betul rohnya mengupayakan usaha yang apa itu? Apa betul rohnya? Apa betul sokodir? Dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang kecil. Kalau kita terus-menerus lakukan akan berbuat tak sadar. Tidak kita dalam
semakin sulit menerima hidayah, akan semakin sulit menerima ilmu, akan semakin sulit menerima kebenaran. Makanya jangan biasa. Contoh dosa yang kecil, ya, misalnya pandangan berlaku Islam berlebih-lebihan, makan berlebih-lebihan, minum berlebih-lebihan. Contoh dosa yang kecil, kakean, guyu, banyak bercanda, juga bisa mematikan hati. Contoh dosa yang kecil di sekitar kita, buang sampah bukan pada tempatnya, buang angkot, buang kali, atau di lautan. Itu termasuk as-sororin. Tapi harus urusan dilakukan itu nanti mengeraskan hati kita bisa. Dan yang paling utama, kita terjerumus pada as-sororin atau pada syaitan. Tipu daya syaitan, warga syaitan. Oleh karena itu, ya, dalam urusan bercanda, pandangan itu boleh bercanda, tetapi tidak berlebih-lebihan. Ngaji itu yang kurang kayak ini, takkan usulkan, tapi itu terus. Ini majelis ahli pokok. Saya akan bikin boleh sedikit-sedikit, tapi mayoritas adalah ilmu. Yang kedua, saya jawabnya, kalau syaitan gagal dalam upaya yang keempat, dia akan mengusahakan yang kelima. Apa itu? Aqdatul mubahati allati la hawja 'ala fi'liha wa syaghala biha anil istithari min at-ta'at. Dia mengusahakan manusia itu mengerjakan perkara-perkara yang mubah itu yang boleh, yang tidak ada pahalanya, juga tidak ada dosanya, kita syaitan. Contoh misalnya hobi, Bapak Ibu saya yakin pasti punya hobi. Ada yang hobinya mancing, ada yang hobinya berkebun, ada yang hobinya nongkrong, ibu hobinya hobinya belanja di sekolah window shopping misalnya, datang ke toko pusat perbelanjaan, gelap-gelap hobi, karena sama kita semua punya. Tapi kalau sifatnya istighfar, kakian mancing mulai jam 7 sampai jam 4 sore, dan mentas-mentas ngaji terus, ini juga tidak terjerumus pada anggota syaitan, melalaikan dan kecerdasan. Punya ide kesukaan tahun, hobi saya bal-balan, ya sudah sekian kali kami teman-teman yang tidak mengadakan usaha lain, bahwa yang dari usaha tujuannya sama olahraga dan mengontrol sama dengan tubuh. Kita punya hobi, tapi jangan berlebih-lebihan, akan terjerumus pada upaya syaitan. Karena orang sudah membiasakan hobinya terus-menerus, akan melalaikan aktivitas dari ketaatan. Mulai sholat maghrib, sholat zuhur, si asik dengan gadgetnya, asik dengan hobinya. Sholat yang paling baik di awal waktunya, di awal waktu, Anda berkeluarga, TV dilakukan, ambil dulu, itu yang paling baik. Tidak sekatan, terus sampai sudah orang sampai teruskan dulu, sekolah. Begitu lokal pertama sampai tidak kombinasi sampai malam sebelum rombongan tiga. Begitu hampir salah pakai bahan pokok juga sama, tapi terjerumus pada akibat syaitan. Ini dibiasakan lama-kelamaan
kita akan terjerumus pada perilaku dosa. Gak sholat yang biasa, gak melok pengajian biasa, pintarnya syaitan yang terakhir atau bagus saja upaya yang kedua yang terakhir ia atau bagus anak di ayat Jumat al-Fatullah minat Tuhan. Syaitan akan mengajak kepada manusia membiasakan amalan-amalan yang tidak perlu, yang tidak ada manfaatnya, yang sia-sia belaka. Syaitan akan mengupayakan manusia perkara-perkara yang tidak afdol. Misalnya di bulan Ramadan nanti, ibu bapak ada satu perbuatannya yang kalau dilakukan terus membuat puasa kita itu seperti sia-sia. Apa namanya? Kalian tidur di bulan Ramadan, maksudnya tidur siang di siang hari Ramadan. Ada satu hadis berkenaan dengan tidur di bulan Ramadan. Lalu suami ibadah, tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Tapi saya hadis yang bohong. Sebagian ulama mengatakan ini riwayat maudhu palsu. Anda saja seperti hadisnya tidak bisa kita jadikan sadar akidah karena bersandar itu ibadah. Kalau kata biasa itu saya lupa ketika bahas tentang hadis ini ada dalam Muqtabal Hadis, hadis pendek dalam kitab Muqtabal Hadis. Oleh untuk saja ibadah, apalagi membaca Quran. Kalau itu saja ibadah, apalagi pengajian. Kalau itu saja ibadah, apalagi sholat sunnah. Ini jangan membiasakan perkara-perkara yang tidak afdol sementara ada yang afdol itu yang tinggalkan. Contoh yang kedua yang seringkali terjadi ketika ada perbuatan yang afdol, kita itu tidak mendengarkan sembari kita menjawab ada itu. Kalau Allahu Akbar dijawab Allahu Akbar sampai nanti apa? Hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah. Dijawab dengan apa? Haulah la haula wa la quwwata illa billah. Akhirnya itu. Tapi ada sebagian orang ketika ada perbuatan situ ngomong-ngomong, ini tindakan yang tidak afdol, makruh punya ngomong-ngomong saat ada. Ayo kita biasakan Pak, menjadi dari rumah syaitan yang paling ringan, membiasakan diri, mengerjakan yang afdol, yang tidak afdol, kita baik ada perbuatan, kita menjauhkan. Kemudian kita berdoa setelah ada berikut doa dulu. Allahumma barik lana. Kelamakan. Bisa sudah. Berusaha kami. Berikut doa depan. Allahumma Rabbana hadhihi. Rasulullah berikut doa. Membiasakan membaca zikir setelah mendengarkan salah satu sebab mendapatkan syafaat dari Allah yaumil kiamat. Hadis sahih. Ibu bapaknya sampai saya tidak baca zikir yang tadi setelah ada sebesar itu telah menjadi syafaat dari yaumil akhir. Ini manfaatnya. Ayo kita laksanakan. Biar terakhir
Israel sebagai fakultas yang aktor ketika menghadiri majelis ilmu pengajian. Menghadiri majelis itu ada adabnya, ada tata caranya, ada sopan santunnya. Dan dulu kami pesantren itu mengkaji ta'limul muta'allim, ada murid kepada guru, ada murid kepada ilmu kepada kita. Kita pula yang saat mendengar habib pengajian gak boleh membawa kita ke Allah. Ada kita bahwa kita itu dengan dia sebagai ada kedua, ketika guru sudah datang, ustaz-ustaznya yang bukan saya, ustaz yang lain, yang kecil orang kecil, ustaz yang sepuh-sepuh guru-guru kita dan tidak datang, kita langsung diam. Tidak ada satu pun lagi di luar lisan yang berkata-kata tanpa seizin gurunya. Ustaznya bertanya, kita mau itu beliau. Selama tidak ada izin dari ustaz, tidak ada pertanyaan dari guru, ada kita begitu mendengarkan. Ada seorang bapak namanya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika berguru Imam Malik sampai kita bukan kita itu apa? Nah, takut suara membukanya kita itu mengenai hubungan ada kepada guru ilmu dibagikan. Yang ketiga yang takut menghadiri majelis itu bahwa buku dan bukan gajah buku ibunya bahwa buku catatan yang nyata sendiri ada bu bahasa dua bapak yang dua panjang orang ada bahwa kita buku nyata itu ada selain karena itu harus diikat cara ikat itu dengan cara mencatat mulai buku saya itu kamu catatan buku yang kamu catatan beritanya itu dilakukan tapi di jemaah dan saya yakin semuanya amal kuat ini amal kuat satu jadi amal ibadah dalam hal bertawakal jangan sampai terjerumus pada perkara yang tidak Allah serta yang takut bisa kita usahakan. Inilah bentuk manfaat terhadap manusia dalam kesehatan manusia. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini dihindarkan Allah dari akal syaitan dan rabbal alamin. Baik dari keterangan yang singkat ini tidak ada keterangan yang belum jelas atau mau bertanya. Saya buka sesi yang jauh. Ada yang tanya Pak? Ya, jadi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada firman Allah dalam surah Al-Anbiya, An-Nahl dia juga ibadiah sholihin, bahwasanya itu akan diwariskan untuk orang-orang yang sholih. Apa makna dari itu? Sebelum saya masuk ke maknanya, saya ingin sebutkan ayat itu menjadi ayat yang juga disebutkan dalam kitab suci umat kita. Di dalam kitab Allah besar disebutkan, saya lupa di ayat mananya, atau sudah di dalam Tauratnya An-Nahl ia juga ada bahwasanya ini dapat akan diwariskan untuk orang-orang yang soleh. Menandakan bahwasanya Al-Quran itu sebagai kitab yang melanjutkan ajaran yang Rasul ada itu. Al-Quran menyebutkan intisari yang ada dalam kitab suci sebelum kita masuk kepada maknanya. Oleh Al-Fatih Ibn Kathir memaknai kata An-Nahl ia juga ibadiah sholihin. Bumi ini dalam akan diwariskan untuk orang-orang yang sholih. Maka bumi yang kita tempati ini, bumi yang kita diami saat ini, itu akan baik kalau dikelola oleh orang-orang yang baik, dikelola oleh orang-orang yang sholih. Berbeda ketika bumi ini dikelola oleh orang-orang yang zalim, orang-orang yang memanfaatkan hasil bumi untuk orang-orang yang tidak baik, akan hancur. Itu makna yang pertama. Bumi diwariskan kepada orang yang sholih, kelangsungan bumi, ya, kelangsungan bumi yang baik ini akan bisa diteruskan oleh orang-orang yang sholih. Itu kita lihat contohnya. Umat Nabi di masa lalu ada umat yang disebut kaum Sodom dan Gomorrah. Kaum Sodom dan Gomorrah. Orang barat punya Sodom dan Gomorrah. Sodom dan Gomorrah. Umat yang melakukan tindakan fahisyah. Apa yang mereka? Hubungan sesama jenis LGBT, warna sesama orang. Umumnya saya hidup di masa lalu, dan saya hidup di masa itu juga jalan-jalan sapi dan jadi umat di masa itu yang tidak solid dari kalangan umat yang kami hidup alaihissalam melakukan tindakan fahisyah senang orang. Apa yang terjadi? Bumi itulah dibunuh lantakan oleh Allah dengan cara apa? Dibolak-balikan, kemudian diberikan lemparan batu dari neraka siji sampai berdiri bumi yang tidak bisa ditebak. Dengan niatnya bumi Sodom dan Gomorrah sampai berdiri menjadi wilayah yang tidak bisa ditebak. Artinya apa? Bumi yang dikelola oleh mereka saat itu tidak bisa diwarisi sampai itu. Ketika bumi dikelola oleh orang-orang yang soleh, dikelola oleh orang-orang yang baik, sampai mati hanya akan bisa dimanfaatkan. Artinya nanti makna warisan musik tamlikul ma harus yang Allah bima memindahkan, ya, warisan itu memindahkan baik itu harta atau segala sesuatu yang bisa dimiliki. Contoh bapak mewariskan harta kanannya, berarti memindahkan kepemilikan harta dari panggilan. Warisan itu juga apa itu? Kebaikannya, tanah yang subur, buah-buahan yang melimpah, minyak yang melimpah, termasuk apa? Semuanya kebaikan bumi yang diwariskan terus-menerus, dan ini hanya bisa terlaksana kalau
hidupnya adalah orang-orang yang soleh. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-90, walau anna ahlal Qur'an wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya satu kaum dalam satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim, pasti kami bukan Allah kebenaran minas sama'i wal ardh, dari langit dan bumi. Orang yang soleh yang menempati bumi akan terus-menerus mewariskan bumi yang baik. Itu anak yang baik sekali. Jadi orang singkat soleh Allah ada, tapi mereka yang mengelola bumi jika bukan orang yang soleh akan berbuat dosa. Ya contoh gimana situasi luar ada luput, apakah karena keserakahan tidak memperhatikan ekosistem, jadinya mereka berusaha sekarang bisa kembali kali makin mulai pada bukti baru kalau bumi ini akan bisa terus diwariskan ketika bunyinya adalah orang yang soleh. Makanya Muhammadiyah punya satu gagasan tentang fikih air, melindungi supaya sumber-sumber air itu tidak dikuasai orang yang berilmu. Apalagi kemudian tentang mineral bebasnya, tentang gas bumi, gas bumi dan sebagainya, bahasa kita ini semata-mata supaya dikelola oleh orang-orang yang benar, yang baik. Yang kemarin berbicara Muhammadiyah dapat tambah kita baca di belakang semata-mata ya, salah satu alasannya supaya dikelola oleh orang yang benar. Yang mengelola benar nanti membutuhkan juga berbentukan itu. Allah Ta'ala alam besar kita harus berdoa ada yang baik. Tahu ibu baik itu macam mana itu siapa mau riba itu ada
yang biasa kita kenal di masyarakat kita itu baru ada riba itu disebut riba jahiliyah. Riba jahiliyah bagaimana? Saya memberikan pinjaman, nanti kalau panjenengan kembali apa? Tambahan 5 juta, apapun namanya, entah itu uang administrasinya atau apapun, ini namanya disebut riba jahiliyah. Ada jenis riba itu yang kedua yang biasa terjadi di masyarakat kita, apa itu? Riba order pakai riba riba ini pengembalian bukan dalam bentuk materi tapi dalam bentuk jasa. Misalnya saya pinjam dengan 30 juta, oke hasilnya 30 juta, tapi dalam dengan mobil sampai sentimen paling yang 20 juta, nanti saya pakai dulu 30 hari. Ini tambahan bukan dalam bentuk uang materi tapi dalam bentuk jasa. Sama juga ibu-ibu bapak saya pinjam tak pinjam 10 juta, tapi nanti angkut dulu sampai tidak usia 5 jam. Ini tambahan bukan dalam bentuk materi tapi dalam bentuk jasa. Makanya juga untuk kalau itu selalu dibawa apapun jenis tambahannya, baik itu materi atau jasa, disebut sebagai riba. Maka dengan tegas, jangan sama pun saya ucapkan dengan tegas yang dimaksud bunga dan tambahan riba itu pasti riba. Akan tetapi kita saksikan mungkin tidak transaksi apapun tanpa melibatkan bank. Mungkin ya, Bapak Ibu sekalian, kalau memang tidak ada yang bisa kita usahakan yang lain, sudah berusaha ini itu dulu malah bisa utang kayak pinjam coba lembaga penyedia yang kita ada di banyak mulai itu ya. Ada namanya bank Siska di mana di Ponorogo bank Siska. Singkatnya zakat infak sedekah menghibur dana hasil infak sedekah untuk membantu masyarakat. Kalau ada yang misalnya tidak keperluannya itu utang produksi usaha, ya usaha berjahit. Nah, saya promosikan Pak, jahit jahit bulu, jahit gamis, jahit pakaian, itu saja menghidupkan ekonomi umat. Siap berjahit itu ada bank penyedia yang diinisiasi oleh masyarakat Muhammadiyah, namanya bank Siska. Silakan saya tahu di namanya bank Siska. Ini singkatan. Misalnya juga lembaga-lembaga operasi di tanah air kita, operasi syariah di pemerintah negara, saya belum tahunya. Yang jelas saya masih tahu ada penyedia jasa yang memberikan pinjaman itu tanpa ada bunga. Di daerah Pati, sekian kemarin dulu satu organisasi di Mesir yang pimpinan saya istimewa organisasi namanya Ustaz Fitri Al-Izan. Bapak beliau termasuk beliau sekarang yang mengelola, yaitu operasi di Pati sana, di Pati ya, di kota Pati sana ada. Jadi di sana itu karena mayoritasnya selain petaninya, termasuk juga tambahan orang yang mengelola tambak itu. Hasil dari panennya itu mungkin 3 bulan untuk menunggu petani mereka
biasa itu beroperasi yang dikelola oleh desa tanpa imbalan sama sekali. Nanti di akhir ketika pembayaran mereka ditawarkan, Pak, ini ada program, misalnya ada program pembangunan sumur di daerah sini Pak, mau kita buat itu cara menghindarkan prioritas. Masih banyak lembaga-lembaga yang menawarkan jasa dalam arti pinjaman tanpa ada ribanya. Insya Allah ada baik. Dan ini marilah tunggu ya, bank-bank seperti Siska namanya, operasi syariah namanya, dan operasi yang lain. Ya, masih ada saran, masih ada solusi. Kalau misalnya kesini yang sudah sana itu nggak boleh, tidak dapat, sementara ibu penghasilannya tidak itu berlaku baru namanya baru wis usaha diri mereka, sementara mereka kecil anak-anak hidupan tidak akan kerja berlaku kaidah baru waktu ibu mati. Kondisi terpaksa itu baru kita pulihkan untuk melakukan yang telah milik bank tadi. Misalnya, kredit usaha, dan pasti kata kita memilih yang kecil maupunnya. Bank-bank menyediakan itu yang paling besar kamu dengan kredit. Nah, BRI yang paling kecil itu yang kita ambil yang paling kecil. Saya mengambil beberapa poin yang lebih besar. Semata-mata ini ikhtiar kita menjauh dari kerusakan yang lebih besar. Kalau harus terpaksakannya, maka kita cari yang paling kecil lalunya. Itu cara Islam itu menjawab tantangan tentang hal kita usahakan itu. Ya, datang ke penelitian desa. Saya tahu di masjid mana tanpa foto di pada operasional. Saya ngaji di sana bukan ketika soal ngaji sebagai manusia. Silakan ditanyakan di sana di masjid tanpa foto. Barangkali ada yang tahu di masjid. Yang nanti banyak diberi solusi awal untuk usaha ini. Tapi saya rasa jamaah dari salah satu saya ada sesuatu dan tertawa. Ada banyak yang dimiliki oleh si perumahan tertawa. Ketika berdua, insya Allah akan Allah bisa. Setelah kami ada di